Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video kali ini akan berkisah tentang Battle of Talas River, peperangan yang pernah terjadi pada abad ke-8 antara kekhalifahan Abbasiyah dan kekaisaran Tang. Battle of River Talas memberikan pengaruh signifikan bagi perkembangan Islam di Asia Tengah. Battle of River Talas memberikan pengaruh yang sangat besar pada suku-suku Turki yang mengubah keyakinan mereka dari Tengrisme, Shamanisme, dan Buddha menjadi Muslim. Suku-suku Turki ini kemudian bermigrasi ke arah barat menuju pusat kekhalifahan Abbasiyah, membangun komunitas Turki Seljuk. Komunitas Turki Seljuk yang nantinya mendirikan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire. Perang ini juga berpengaruh terhadap ekspansi dan dominasi Cina di Asia Tengah memudar. Sementara kekhalifahan Abbasiyah lebih mengedepankan ilmu pengetahuan dibanding ekspansi teritorial. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti Tang telah memperluas wilayah mereka masing-masing di Asia Tengah, dan perluasan mereka telah mencapai puncaknya pada tahun 751 Masehi. Pertemuan antara kedua kerajaan ini menimbulkan gesekan dan pada akhirnya bentrokan antara keduanya tidak dapat dihindari. Konflik antara dua pasukan ini sangat memberikan dampak pada perkembangan Islam di Asia Tengah, menggantikan kepercayaan sebelumnya dari masyarakat setempat, dari Tengrisme, Shamanisme atau perdukunan, dan Buddha menjadi wilayah Islam. Dampak dari pertempuran ini sangat besar bagi perkembangan dunia selama berabad-abad kemudian. Dinasti Tang mulai memegang kekuasaan di Cina pada tahun 618 Masehi, dan pada tahun 630 memulai ekspansi ke barat dengan menganeksasi Kaganet Gokturk Timur. Pada tahun 657 Kaganet Gokturk Barat dihabisi. Penduduk Gokturk Barat dipindahkan ke wilayah Cina sebagai budak. Pada 659, Kaisar Tang kemudian mengangkat dirinya sebagai Khagan orang-orang Turki. Sangat menyakitkan dirasakan orang-orang Turki. Kekaisaran mereka dihancurkan dan mereka diperbudak orang Cina. Pada tahun 715, Kekaisaran Tang menjadi Kekaisaran Cina dengan wilayah terluas sejak dinasti Han dan memiliki pengaruh besar di Asia Tengah. Setelah keruntuhan Gokturk, banyak berdiri negara-negara kota atau negara-negara kecil yang tunduk pada dinasti Tang. Sementara di sebelah barat Cina, Islam mulai tersebar di wilayah yang diduduki Persia dan Romawi, Irak dan Suriah di paruh abad ke-7, dan menguasai wilayah yang sangat luas. Kekhalifahan Umayyah yang dikendalikan dari Damaskus, wilayahnya membentang dari Asia Tengah hingga ke Andalusia atau Spanyol, dari Mesir hingga Kaukasus. Suku-suku Turki penghuni padang rumput di Asia Tengah ditaklukkan dan pada tahun 751 menguasai sebagian besar Transoksiana. Dua imperium akhirnya membagi kendali jalur perdagangan di jalur sutra. Konflik antara kedua imperium ini bisa saja terjadi setiap saat. Konflik sebenarnya sudah sering terjadi di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Tentara Islam dapat dikalahkan oleh pasukan Cina dengan bantuan suku Turki Karluks. Perluasan wilayah di masa Bani Umayyah terhenti karena terjadi konflik sesama umat Islam. Bani Abbasiyah kemudian naik menggantikan Bani Umayyah. Saat perang sipil antara umat Islam terjadi, peristiwa ini sampai juga ke telinga orang-orang Cina. Dan orang-orang Cina berusaha mengambil kesempatan ini dengan melakukan kampanye perluasan wilayah di Asia Tengah. Pada tahun 747, Panglima Gao Xianxi memulai kampanyenya dengan menduduki kerajaan-kerajaan kecil. Panglima Gao kemudian diangkat menjadi gubernur di wilayah tersebut. Pada saat itu, negara-negara kecil Fergana dan Tashkent saling bermusuhan. Fergana berkoalisi dengan Cina, sementara Tashkent tidak memiliki aliansi. Fergana mengirim utusan meminta bantuan Cina untuk melawan Tashkent atau Chechen. Musim semi 750, Panglima Gao menyerang dan mengepung Tashkent. Pemimpin Tashkent tidak punya pilihan selain menyerah dan bersedia meninggalkan istananya. Pemimpin Tashkent kemudian keluar dari istananya. Beberapa saat kemudian pemimpin Tashkent dikejar dan kepalanya dipenggal. Anak pemimpin Tashkent dapat melarikan diri dan meminta bantuan dari pasukan Islam. Pasukan Islam kemudian berbaris menuju ke Sungai Talas.
Panglima Gao mundur dari wilayah konflik untuk bergabung dengan suku Karluk, salah satu suku Turki. Kedua pasukan bertemu di Sungai Talas, perbatasan antara Kazakhstan dan Kirgistan modern saat ini. Jumlah pasukan keduanya masih simpang siur. Ada yang mengatakan pasukan Islam berjumlah 200.000 dan pasukan Cina 300.000. Peperangan terjadi di titik terjauh dari pusat kekuasaan masing-masing dengan persiapan dan logistik yang terbatas. Bisa dibayangkan bagaimana kedua belah pihak melayani 30 hingga 50.000 orang. Ada yang mengatakan pasukan Islam dibantu oleh pasukan Tibet dan Kaganet Turki. Kaganet Turki yang mana yang dimaksud? Wok Turk sebenarnya sudah lenyap pada abad ke-7, sedangkan peperangan terjadi pada abad ke-8. Nah, di sini timbul pertanyaan, Kaganet Turki yang mana yang masih berdiri? Ada dua skenario pertempuran ketika itu. Pertama, Zaid bin Salih melihat ada kemiringan atau tebing sehingga menempatkan pasukannya pada formasi standar, pemanah berada di garis depan, pasukan tombak di belakang pemanah dan pasukan kavaleri berat, pasukan cadangan dan pengawal berada di belakang pasukan tombak. Panglima Gao juga melakukan formasi yang sama, menempatkan para pemanah di barisan depan dengan pasukan tombak di baris kedua. Penjaga pasukan cadangan dan kavaleri berada di barisan ketiga, sementara Fergana dan Karluk ditempatkan di sisi ekstrim. Pasukan pemanah Cina melakukan penyerangan, banyak pasukan Islam yang berguguran. Panglima Ziyad mendorong pasukan kavaleri berat untuk membuka pertahanan musuh. Kali ini Panglima Gao melepaskan pasukan cadangannya. Situasi ini berlangsung selama 3 hari pertempuran. Pertempuran selama 3 hari belum ada perubahan, belum nampak ada salah satu pasukan yang mengalah. Meski sudah banyak korban yang berguguran. Belum ada dari salah satu pasukan yang melakukan penyerangan frontal, saling menahan diri. Pertempuran pada hari keempat juga demikian. Pada pertempuran hari kelima menjadi titik balik bagi pasukan Cina. Pasukan Karluk berkhianat pada pasukan Cina dan berbalik menyerang tentara Cina dari sisi kiri, yang membuat pasukan Cina tersentak. Sementara pasukan Islam melakukan serangan frontal dari depan, berhadapan langsung dengan pasukan Cina. Pertahanan pasukan Gao runtuh, pasukan Cina kocar-kacir. 2. Informasi lain mengatakan pasukan Gao dan pasukan Islam saling berhadapan tetapi tidak ada yang melakukan penyerangan selama 4 hari berturut-turut. Mungkin hanya saling provokasi, saling adu mulut tanpa melakukan serangan. Sementara pasukan Karluk Turki berada di luar arena, tidak ikut campur dalam peperangan ini, tetapi pada hari kelima pasukan dari suku Karluk menyerang pasukan Cina secara tiba-tiba dari arah sisi kiri pasukan Cina. Tentara Islam melihat hal ini dan memanfaatkan situasi ini dengan menyerang pasukan Cina dari arah depan secara frontal. Mendapat serangan dari 2 arah, pasukan Cina menjadi terkepung. Pertahanan pasukan Gao dapat ditembus. Tentara Gao menjadi santapan empuk pasukan Islam dan Karluk. Pasukan Islam kehilangan sekitar 10 hingga 20.000 tentara, sementara pasukan Gao kehilangan 90% tentaranya. Gao dan sisa-sisa pasukannya melarikan diri, hanya orang-orang dekat Gao yang selamat. Kemungkinan mereka adalah para pengawal. Pasukan dari suku Turki Karluk menjadi sangat menarik. Apakah memang suku Karluk setelah lama bersekutu dengan Cina, ataukah di saat pertempuran akan dimulai, pasukan Karluk menjadi sekutu Cina? Karluk ini sangat menarik dibahas karena mereka adalah faktor penentu kemenangan dalam peperangan ini. Tidak ada sumber terpercaya mengatakan Karluk setelah lama bersekutu dengan Cina. Apakah antara komandan pasukan Islam dan pemimpin suku Karluk setelah terjadi kesepakatan sebelumnya? Tidak ada informasi yang valid. Tetapi menurut sumber lain, peperangan antara pasukan Islam dan Cina selama 4 hari berturut-turut belum memberikan pengaruh signifikan pada masing-masing pihak. Dan pada malam hari atau sore hari setelah penyerangan hari keempat, utusan dari pasukan Islam mendatangi perkemahan suku Karluk dan menemui pemimpin suku Karluk. Keduanya melakukan pembicaraan bagaimana menghentikan ekspansi dan dominasi Cina di Asia Tengah. Setelah melalui pembicaraan, akhirnya kedua belah pihak antara komandan pasukan Islam dan pemimpin suku Karluk terjadi kesepakatan. Pasukan Karluk akan bersembunyi di semak-semak di seberang sungai. Sebelah kiri pasukan Gao menunggu aba-aba untuk melakukan serangan. Pasukan Islam akan melakukan serangan secara frontal dari arah depan tentara Gao. Setelah pertempuran terjadi, Panglima Ziyad bin Salih akan memberikan sinyal untuk pasukan Karluk segera menyerang. Kepala suku Karluk menerima usulan ini. Keesokan harinya pasukan Karluk sudah berada di lokasi yang ditentukan, bersembunyi di semak dan rumput yang tinggi.
Setelah Panglima Ziyad memerintahkan penyerangan, semua prajurit serentak bergerak menuju pasukan Gao. Saat pertempuran sedang berlangsung sengit, Ziyad memberikan kode kepada pasukan Karluk untuk melakukan serangan. Pasukan Karluk segera bergerak menuju sisi kiri pasukan Gao. Melihat pasukan Karluk dari arah seberang sungai bergerak ke arah mereka, moral pasukan Gao runtuh. Pasukan Gao dengan mudah dihancurkan tentara Islam dan Karluk. Kaisar Cina sempat mengirim bantuan pasukan, tetapi karena di beberapa titik di Kekaisaran Tang terjadi pemberontakan, pasukan yang telah dikirim ditarik kembali untuk menumpas pemberontakan. Setelah pertempuran Sungai Talas, tidak terjadi lagi peperangan antara pasukan Cina dengan Islam. Dampak dari peperangan dan kekalahan Cina dalam pertempuran Sungai Talas, pengaruh agama Buddha menjadi surut di Asia Tengah. Sebaliknya, Islam menjadi agama dominan yang dianut penduduk di Asia Tengah. Hubungan antara India dan Cina menjadi terputus, akibatnya agama Buddha menjadi terpecah dalam beberapa sekte. Suku-suku Turki mengadopsi Islam. Banyak orang-orang Turki yang bermigrasi ke barat menuju pusat kekhalifahan Islam. Bahkan salah satu suku Turki yaitu Oghuz Turk mendirikan Kesultanan Seljuk, kemudian digantikan Kesultanan Utsmaniyah yang merebut Konstantinopel dan memperluas wilayahnya sampai ke Eropa Tengah dan Timur. Teknologi pembuatan kertas yang selama ini disembunyikan orang-orang Cina bisa dipelajari orang-orang Islam dan kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Kemenangan tentara Islam atas Cina di pertempuran Sungai Talas tidak terlepas dari peran sang komandan brilian Ziyad bin Salih. Panglima yang cerdik bisa mengubah musuh menjadi mitra. Mengapa suku-suku Turki tidak membantu Cina dalam perang Sungai Talas? Suku-suku Turki dikenal sebagai mercenaries atau tentara bayaran. Mereka akan berada di pihak yang bersedia memberikan penawaran yang tinggi. Mungkin bayaran yang ditawarkan Panglima Gao terlalu rendah dibandingkan penawaran dari pihak Islam. Tidak ada informasi yang valid. Ziyad bin Salih memberikan penawaran lebih tinggi, yaitu kebebasan bagi orang-orang Turki. Keberpihakan suku-suku Turki pada tentara Islam bisa juga disebabkan kepandaian menjalankan diplomasi seorang komandan militer, Ziyad bin Salih. Ziyad bin Salih memberikan penawaran yang lebih tinggi, yaitu kebebasan bagi orang-orang Turki. Masalah lain yang menyebabkan suku-suku Turki berpihak pada tentara Islam karena salah satu kaisar Tang telah menghancurkan kekaisaran Turki, Göktürk Khaganate, menjadikan penduduk Turki sebagai budak di kekaisaran Cina. Bagi suku-suku Turki, tentara Islam sebagai pembebas bukan sebagai penindas. Sebaliknya dengan tentara Cina sebagai penindas bukan sebagai pembebas. Almost a century later,